Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqad dzakara wal unsa min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Terucap kata di awal bahasa, tiada kata yang dapat mendatangkan tawa dikala menderita, pelipur lara dikala duka. Tak lain hanyalah mengucapkan puji yang terbukti kepada Dat Ilahi Rabbi, yang mana telah memberikan nikmat yang tak henti-henti, terutama nikmat yang paling hakiki dan paling tinggi, yang menjadi inti bagi umat Islam dalam berbakti kepada Ilahi Rabbi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah teman-teman bahwasanya faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah faktor keuangan? Fakta membuktikan, Mahkamah Agung menyatakan bahwasanya perceraian 3 kali lebih banyak daripada talak. Sedangkan faktor penyebabnya adalah masalah keuangan dalam rumah tangga. Dari data-data tersebut, masalah yang seringkali dihadapi oleh keluarga dalam rumah tangga ada 2 faktor utama, yaitu pengelolaan keuangan rumah tangga yang tidak sesuai dengan gaya hidup dan pertengkaran yang tidak ada habisnya karena masalah finansial. Lantas, apakah mereka hidup dalam keadaan miskin atau hidup dalam keadaan serba kekurangan? Tidak, hadirin. Mereka tidak hidup dalam keadaan miskin, tidak hidup dalam keadaan serba kekurangan, melainkan mereka salah dalam pengelolaan keuangan dan mereka seringkali saling tidak jujur dalam perihal finansial satu sama lain. Padahal pendapatan mereka cukup atau bisa dikatakan berlebih, akan tetapi cara pengelolaan keuangannya yang salah dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lantas, apa dan bagaimana solusi dari hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau mengetahui apa yang sudah engkau kerjakan di hari lalu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang memiliki planning atau perencanaan dalam pengelolaan keuangan yang real, yang mana perencanaan keuangan merupakan seni dari pengelolaan keuangan yang bisa dilakukan oleh individu ataupun keluarga untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Karena itu, keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang harmonis, jauh dari pertikaian dan perpecahan, yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Lantas, bagaimana cara kita untuk melaksanakan perencanaan keuangan tersebut? Ada 3 cara. Yang pertama, kita kenali kondisi keuangan keluarga.
yang mana istri sebagai ibu rumah tangga harus mengetahui pendapatan suami dalam per bulan. Karena dengan hal tersebut, istri dapat mengelola keuangan tersebut yang disesuaikan dengan keuangan yang ada. Yang kedua, yaitu tentukan kebutuhan. Karena seyogyanya kita hidup di dunia ini pasti akan memiliki kebutuhan yang tidak ada hentinya. Maka pentingnya bagi kita untuk membuat skala prioritas. Mana kebutuhan yang akan kita utamakan dan mana kebutuhan yang akan kita kesampingkan terlebih dahulu. Maka dari itu, kita wajib untuk membutuhkan semua prioritas yang kita buat. Baik itu kebutuhan yang bersifat jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Yang ketiga, kita jangan hidup boros. Dalam arti, kita harus hidup hemat. Karena ketika kita bisa mengelola keuangan yang baik, maka penghematan yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan baik pula. Karena ketika kita hidup boros, maka kita akan termasuk temannya syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dapat diambil kesimpulan dari pembicaraan saya dari awal sampai akhir bahwasanya urgensi pengelolaan keuangan dalam keluarga itu sangat penting karena hal tersebut bisa menunjang untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, kenali kondisi keuangan keluarga, tentukan kebutuhan, dan yang terakhir, jangan hidup boros. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Saya tutup akhiran pidato pada kali ini dengan kata undur magila wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.